Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siapa kita bercermin agar senantiasa bersabar? Tentu saja kepada sosok agung teladan mulia Rasulullah SAW. Beliau adalah contoh terbaik bagaimana seorang hamba harus bersabar menghadapi ujian dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengoklah sejarah perjalanan dakwah Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalah Islam. Sejak awal perjalanan dakwahnya di kota Mekah, Rasulullah terus-menerus mengalami berbagai gangguan, hinaan, teror, dan intimidasi, mulai dari yang halus hingga mengancam keselamatan jiwa Rasulullah. Semasa paman Rasulullah SAW, Abu Thalib, masih hidup, pernah datang kepadanya utusan kaum kafir yang bermaksud membujuk Rasulullah agar mau menghentikan dakwahnya. Mereka menawarkan harta dan kekuasaan sebagai gantinya. Namun, tawaran tersebut tidak menggoyahkan Rasulullah dari ketaatannya melaksanakan perintah Allah untuk berdakwah. Rasulullah SAW bersabda, "Kalaupun matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan risalah ini, pastilah tidak akan aku meninggalkannya hingga Allah memenangkannya atau aku binasa. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafuro." Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Al-Quran Surat Al-Insan ayat 24. Setelah Abu Thalib wafat, gangguan kaum kafir kepada Rasulullah semakin menjadi-jadi. Tidak hanya cacian, bahkan penganiayaan fisik dan rencana pembunuhan pun mereka lakukan untuk menghentikan langkah Rasulullah dalam menyampaikan risalah Islam. Meskipun demikian, Rasulullah tak bergeming. Kesabaran Rasulullah SAW telah memunculkan energi yang sangat dahsyat, karena Allah selalu menyertai orang yang sabar, sehingga dakwah Rasulullah bukannya surut, justru semakin melaju dan meluas. Wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikim mimma yamkurun. Bersabarlah wahai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Quran Surat An-Nahl ayat 127. Berbagai intimidasi dan teror diterima Rasulullah SAW dengan sabar. Tidak sedikit pun kata-kata bernada kemarahan keluar dari lisan Rasulullah SAW. Tidak juga kekesalan dan kekecewaan tersimpan di dadanya. Namun sebaliknya, lantunan doa yang berharap kebaikan untuk seluruh umatnya yang kerap terucap. "Walanasbiranna ala ma adaitumuna wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun." Dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami, dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Quran Surat Ibrahim ayat 12. Kesabaran yang terpancar dari diri Rasulullah akhirnya dapat menaklukkan mereka yang semula mengganggu dan menentang dakwahnya. Seperti kisah seorang Yahudi yang kerap menyiramkan air kepada Rasul setiap kali melewati rumahnya di suatu lorong di Madinah. Setiap kali setelah disiram air, beliau hanya membersihkan dirinya kemudian berlalu. Rasulullah SAW tidak pernah marah atau dendam kepadanya. Hingga suatu hari ketika Rasulullah melewati rumah orang tersebut dan Rasul tidak mendapatkan siraman air, hal ini menimbulkan keheranan pada diri Rasulullah.
yang kemudian mendatangi rumah si Yahudi tersebut dan ternyata sedang sakit. Mengetahui kedatangan Rasul tersebut menjadi luluh seketika oleh pancaran ketulusan Rasul dan kesucian hatinya yang tiada menyimpan dendam secuil pun. Kesabaran Rasulullah telah mencairkan hati yang bebal dan meluluhkan kebencian yang menggunung. Kesabaran Rasulullah dalam meniti perjalanan dakwahnya menyampaikan risalah Islam, mengembalikan manusia pada jalan yang lurus, telah membuahkan hasil yang menakjubkan dengan semakin bertambahnya pengikut dakwah Rasulullah. Rasulullah SAW yang sebelumnya sempat hijrah ke Madinah untuk menghindari rencana jahat kaum kafir, selang beberapa masa akhirnya kembali ke Mekah dengan pengikut yang berlipat-lipat jumlahnya. Kedatangan Rasulullah SAW beserta seluruh pasukan kaum muslimin menciutkan hati kaum kafir. Namun penaklukan Rasulullah SAW terhadap kota Mekah berlangsung damai tanpa ada kekerasan atau aksi balas dendam kepada kaum kafir yang dahulu pernah berlaku keji kepadanya. Rasulullah SAW adalah teladan dalam mengimplementasikan kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Meski menghadapi berbagai ujian yang sangat berat, tetapi ketaatannya tak pernah goyah. Beragam ujian yang kita hadapi saat ini dalam menjalankan ketaatan kepada Allah mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian yang pernah diterima Rasulullah SAW. Kondisi kita saat ini jauh lebih baik. Kita leluasa menjalankan perintah Allah tanpa hambatan dari manapun. Hambatan itu justru datang dari dalam diri kita sendiri, berupa hawa nafsu yang terus mendorong kita untuk melalaikan perintah Allah. Bila tidak menguatkan kesabaran dalam menghadapi dorongan hawa nafsu itu, kita akan mengalami penyesalan yang mendalam. Contoh kecil yang sering dialami dalam keseharian adalah ketika panggilan sholat datang. Saat azan berkumandang, seringkali kita masih sibuk dengan berbagai urusan dunia yang tidak ada habisnya, baik urusan bisnis, pekerjaan rumah tangga, atau malah terlena dengan sajian aneka hiburan di televisi. Akhirnya sholat menjadi tertunda atau bahkan terlalaikan karena panggilan azan pun dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu kesenangan. Contoh lainnya adalah perintah Allah kepada para muslimah untuk menutup aurat. Sejak mereka berniat untuk menutup aurat dan menggunakan busana yang sesuai syariat Islam, hawa nafsu pun segera mengatur strategi untuk menggagalkan niat tersebut. Berbagai alasan dan argumentasi yang terkesan masuk akal dan logis dilancarkan oleh setan dengan mengendari hawa nafsu. Begitu halus dan gencarnya hawa nafsu membujuk sehingga pada akhirnya mereka lebih tunduk pada hawa nafsu ketimbang menaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Busana-busana modis yang mayoritas mengumbar aurat yang mereka pilih untuk dikenakan dengan dalih akan menambah kepercayaan diri dan membuat tampil lebih cantik. Sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dunia tidaklah abadi. Harta yang dihasilkan, pekerjaan yang disukai, maupun busana-busana kesayangan akan dimiliki hanya sebentar saja, karena pada saat kematian datang, semua yang dimilikinya tidak berarti dan tidak satupun yang dapat dibawanya ke alam kubur. Namun, jika manusia mau menaati semua perintah Allah, menjauhi larangannya, serta dapat berlaku sabar atau menahan diri dari segala godaan nafsu duniawi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan balasan berupa pahala yang lebih baik dari apa-apa yang telah mereka kerjakan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.